Partai Demokrat kehilangan dukungan dari semua orang karena mereka sudah benar-benar gila, dan Bill Maher sekarang sudah tidak menahan diri lagi. Maksudku, dengarkan saja apa yang dia katakan tentang hal ini. Dan akhirnya aturan baru, Donald Trump telah mengatakan 1 triliun kebohongan, tapi ketika dia bilang Democratic Socialists of America sebenarnya adalah komunis, itu bukan salah satunya. Dan itu benar. Bukan. Tidak sulit untuk membuktikannya, hanya dengan mengutip DSA dan kandidat-kandidat mereka. J.D. Vance pernah tampil di acara itu, dan saya bilang padanya bahwa jika Partai Demokrat terus bergerak ke arah DSA, suara saya masih bisa berubah. Dan selama liburan, yang saya dengar hanyalah, ya ampun, sekarang kamu seorang Republikan. Bukan, itu bukan yang saya katakan. Saya bilang masih bisa berubah. Dan ini alasannya. Karena tidak ada 1 minggu pun berlalu tanpa saya membaca tentang sosok baru yang terpilih dan menarik di Partai Demokrat. Dan kemudian ketika orang itu mulai bicara, yang keluar adalah manifesto komunis atau omong kosong gila lainnya. Ini bukan komedi. Bill biasanya lucu, tapi ini tidak lucu sama sekali. Ini benar-benar menyedihkan dan memilukan. Dia benar sekali. Dan para Demokrat di mana-mana dengan membiarkan DSA masuk, yang merupakan ideolog ekstremis gila, pada dasarnya telah menjual partai mereka, dan sekarang mereka tidak punya tempat lagi. Karena kamu bukan seorang Republikan jika kamu seorang Demokrat. Tapi itu tidak berarti kamu adalah pendukung DSA yang benar-benar gila. Maksudku, ini benar-benar menyedihkan. Sekali lagi, mari kita baca kutipannya. Platform DSA mengatakan, pekerjaanmu, kamu bekerja sesuai kemampuanmu dan tidak lebih dari yang dibutuhkan. Jika itu lebih dekat lagi dengan diktum Karl Marx, dari masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing menurut kebutuhannya, mereka pasti sudah dituntut karena plagiarisme. Wali kota New York, Mondani, pernah mentweet kata-kata Karl Marx persis seperti itu. Mereka tidak berusaha menyembunyikannya. Influencer mereka yang paling populer, Hasan Piker, menganggap komunisme itu sangat keren. Dia meratapi runtuhnya 2 rezim paling kejam dalam sejarah, Uni Soviet dan Tiongkok di bawah ketua Mao. Ngomong-ngomong, dia juga bilang bahwa Amerika pantas mendapatkan peristiwa 11 September. Jika Anda melihat hal-hal yang dikatakan oleh pria ini, Hasan Piker, tapi masih banyak hal lain yang Partai Komunis, yang sekarang dikenal sebagai DSA di Amerika, akui secara terbuka dan mereka tidak menyembunyikannya. Itulah yang membuat mereka begitu menakutkan. Mereka telah melakukan begitu banyak upaya dalam menyebarkan propaganda ke dalam pikiran orang-orang, sehingga sekarang mereka bisa mengatakan hal-hal yang dulu sama sekali tidak dapat diterima hanya beberapa tahun yang lalu, dan mereka tidak takut. Mereka tidak menyembunyikannya. Mereka tidak berusaha menyusup. Mereka benar-benar mengatakannya secara terang-terangan. Para pemimpin mereka mengatakan hal-hal seperti, ya, kami butuh Partai Demokrat karena kami akan mendapatkan suara mereka. Kami tidak bisa mendapatkan suara Partai Republik, dan kemudian kami akan menyingkirkan mereka semua. Ajudan utama Mondani, Sia Weaver, mengatakan jika Anda tidak percaya pada hak suci pemerintah untuk menyita properti, semuanya selesai. Dan membuat kelas menengah kulit putih menjadi miskin. Apa itu tujuannya? Sekali lagi, itu tidak lucu. Itu tidak lucu. Sebenarnya, itulah yang diyakini wanita ini, bahwa kelas menengah kulit putih harus dimiskinkan. Seharusnya menakut-nakuti orang agar memilihmu, kan? Salah satu anggota Kongres Demokrat yang baru, Darlisia Chevalier, mendukung penyitaan. Dia gila properti dari para tuan tanah dan berkata, rebut alat produksi. Mondani telah mengatakan bahwa tujuan akhirnya adalah merebut alat produksi. Saya pikir mereka ingin merebut alat produksi. Sekali lagi, itu tidak lucu, menakutkan. Sebenarnya sangat mengerikan. Sekarang mungkin kamu melewatkan itu di sekolah atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Tapi itu adalah komunisme. Sekarang koalisi di dalam DSA yang disebut Kelompok Persatuan Marxis sedang naik daun. Dan saya harus mempercayai kata-kata mereka ketika mereka mengatakan, komitmen kami adalah untuk perjuangan jangka panjang menuju masyarakat yang sepenuhnya merdeka dan tanpa kelas. Singkatnya, komunisme. Apa yang harus mereka lakukan? Nge-tweet, memilih lebih banyak komunis? Ya, Sia Weaver melakukan itu. Ya, bagus. Saya senang kamu terkejut. Orang-orang harus menyadari bahwa ini sedang terjadi. Mereka memang perlu menyadarinya. Ini benar-benar komunisme. Ketika orang-orang membicarakan Mondani, ketakutan terhadapnya bukan hanya soal Islamisasi. Bukan hanya itu, dia benar-benar seorang komunis radikal. Dan sangat menakutkan mendengar dan melihat semakin banyak hal seperti ini. Saya suka Amerika yang munafik. Saya benar-benar suka. Lihat, kaum liberal tiba-tiba suka paus. Paus yang 2 minggu lalu ada di semua berita utama. Tahu kenapa? Pengusiran setan. Ya, ini jadi hal besar dan kita harus melakukan pengusiran setan. Setan-setan ada di mana-mana. Iblis-iblis. Itulah siapa paus itu sebenarnya. Oke? Seorang pria yang melakukan pengusiran setan, tidak percaya pada pernikahan sesama jenis, menolak imam perempuan. Tapi sekarang, karena dia sedang berseteru dengan Trump, MSNBC jadi suka sama orang ini.
Dia dapat pidato besar di ruang sidang dari Chuck Schumer, Eric Swalwell. Begini, partai sayap kiri, Demokrat, benar-benar sudah kehilangan arah. Ketika kamu meneliti apa yang diyakini DSA dan rencana mereka untuk mengambil alih secara sistematis, kamu mulai sadar ini bukan teori lagi. Ini bukan lagi teori komunis yang terlalu mengada-ada. Hal seperti ini, di tahun 1960-an, orang-orang seperti mereka pasti sudah ditangkap dan dipenjara seumur hidup karena mendorong hal seperti itu. Tapi sekarang mereka malah terpilih dan mendapatkan suara. Dan teman-teman, sudah saatnya kita sadar. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.